Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur saya sebagai penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan selaku kita umatnya. Perkenalkan, nama saya Mojpais Abdillah. Menurut saya di sini, saya akan menyampaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Kota Islam Isfahan. Islam memiliki sejarah yang panjang dimulai dari turunnya wahyu pertama oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro hingga menyebar ke seluruh dunia. Setelah menjadi agama mayoritas di Jazirah Arab, Islam perlahan mulai menyebar ke wilayah non-Arab. Persia adalah kawasan non-Arab pertama yang dikuasai umat Islam dan menjadi jembatan bagi Islam untuk masuk ke daratan Asia Tengah India hingga akhirnya tiba di Indonesia. Perkembangan agama di Persia sangat dinamis, bertemunya tradisi berpikir arah orang-orang Persia dengan Islam memungkinkan umat Muslim untuk membangun peradaban yang mengandalkan ilmu pengetahuan. Tidak berselang lama, kemudian muncul kota-kota di Persia yang menjadi basis peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Di antaranya Samarkand, Bukhara, Nisapur, dan Isfahan. Kota Isfahan di Persia adalah salah satu kota besar dalam sejarah Islam, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi sangat subur. Kemasyhuran mengundang orang untuk datang ke kota tersebut dan mengambil manfaat darinya. Bahkan Isfahan pernah didapuk untuk menjadi kota dinasti Seljuk pada masa Abbasiyah. Oleh karena itu, maka berdasarkan di atas bahwa tujuan penulis karya tulis ilmiah ini adalah untuk membahas mengenai kota-kota Islam, yaitu kota Isfahan, Persia, dan sebagai syarat kelulusan SMP atau Wajun. Bab 1. Pembahasan sejarah kota Isfahan. Kota Isfahan adalah kota tua yang didirikan oleh Yazid I Buntah Nasr, Raja Persia. Isfahan dikuasai Islam pada tahun 19 Hijriah atau 640 Masehi pada masa Umar bin Khattab. Isfahan termasuk salah satu kota terpanjang dalam sejarah peradaban Islam. Islam sempat menjadi ibu kota sebagai pusat pemerintahan seperti Timurid, Buwayi, Seljuk, dan Safawi. Isfahan juga merupakan tanah kelahiran Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penuturan Salman Al-Farisi. Aku sebelumnya adalah seorang pemuda Persia dari keluarga besar penduduk Isfahan. Isfahan masuk ke wilayah Iran. Isfahan merupakan kota terbesar di Iran setelah Teheran dan Mashhad. Jumlah penduduknya mencapai dari 2 juta jiwa. Isfahan tersebut juga dengan nama Nispe Jahan yang berarti separuh dari dunia.
Perkembangan kota Isfahan. Isfahan pernah menjadi salah satu kota terbesar dalam sejarah kota terbesar di dunia. Kota ini berkembang antara tahun 1500 hingga 1722, khususnya di bawah dinasti Safawiyah. Pada abad ke-16, ketika kota ini dijadikan ibu kota Persia. Pada waktu abad 1 Sultan Safawiyah, Isfahan menjadi sebagai ibu kota kerajaannya. Isfahan terletak di Sungai Jaddah dan di atasnya membenteng 3 buah jembatan yang megah dan indah. Pada tahun 625 Hijriah terjadi penebangan besar di Isfahan. Tentara Mongol datang menyerbu negeri-negeri Islam dan menjadi Isfahan sebagai salah satu bagian dari wilayah kekuasaan Mongol. Pada tahun 750 Hijriah atau 1388 Masehi, Isfahan pun jatuh di bawah Timuring. Peninggalan di kota Isfahan. 1. Lapangan Nakse Jehan atau Maide Nakse. Ikon utama Isfahan adalah Nakse Jahan yang berarti pura dunia atau dikenal pula sebutan Imam Sekul. Salah satu mahakarya peninggalan dinasti Safawiyah yang berbentuk tanah lapang dan dikelilingi oleh 4 bangunan utama yang didiri dan dari masjid, istana, masjid khusus keluarga, kerajaan dan baja. 2. Masjid Jami Isfahan. Masjid Jami Isfahan dianggap sebagai masjid paling tua di Isfahan. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1380 Hijriah. Kira-kira pada masa Seljuk dan dikalahkan sebuah dinasti keturunan Genghis Khan. 3. Masjid Imam. Masjid ini termasuk bangunan paling megah di kota Isfahan. Berarsitektur tinggi, peninggalan dinasti Seljuk ini konon dibangun selama 20 tahun. 4. Gedung Cencang Bagi. Gedung Cencang Bagi termasuk salah satu bangunan yang berusia sangat tua, merupakan peninggalan Raja Shah Sultan Husain pada zaman dinasti Safawiyah sekitar tahun 1706 Masehi. 5. Hotel King Abbas. Bangunan hotel ini begitu megah dan mewah. Hotel dibangun dengan menunjuk kepada arsitektur zaman Safawi, yakni menitik beratkan kepada konsep kekokohan atap dan menyangga bangunan. Yang keenam, Istana Cel Sutun. Bangunan ini memperlihatkan warisan budaya yang tak ternilai dalam peradaban Islam masa lalu, khususnya di kawasan Persia. Istana Cel Sutun menyerupai kompleks dengan ornamen yang luas dan artistik dengan dibangun pada masa dinasti Safawi. Yang ketujuh, Istana Arigopu. Arigopu adalah istana yang sangat indah meskipun dibangun pada zaman lalu. Istana Arigopu seringkali digunakan untuk menjemput para tamu terhormat dan mengundang undangan penting. Yang kedelapan, Masjid Jomban. Menara ini dinamakan Jomban yang berarti bergerak. Menara yang dibangun pada tahun 716 Hijriah ini terdiri atas sebuah kamar besar dan 2 menara. 9. Sue Pool.
Suepul diartikan 33 jembatan. Dibangun pada tahun 1005 Hijriah. Pembangunan jembatan ini atas pemerintahan seorang perwira militer di zaman Shah Abbas. 10. Bajar Isfahan. Isfahan pun dikenal sebagai objek wisata belanja, tempatnya di Bajar Isfahan. Berlokasi di sekeliling Masjid Imam berbagai macam cenderamata khas Isfahan, seperti miniatur istana, sinigrafi, lukisan bisa menjadikan oleh-oleh berharga bagi para wisatawan. Isfahan dengan kekayaan peninggalan sejarahnya menawarkan eksotisme peradaban Islam di masa lalu. Warisan-warisan tersebut masih dipelihara hingga kini. Hingga kita dapat mempunyai gambaran utuh tentang kota metropolitan di zaman keemasan Islam. Isfahan oleh Kerajaan Turki Utsmani pada tahun 955 Hijriah atau 1548 Masehi. Pada tahun 1138 Hijriah atau 1721 Masehi terjadi pertempuran antara Husain Shah Raja Safawiyah dengan Mahmud Al-Afghani. Pada tahun 1141 Hijriah atau 1729 Masehi. Isfahan berada di kekuatan Nadir Shah. Pusat-pusat peradaban Islam Isfahan, Persia. Persia adalah daerah pertama di luar Jazirah Arab yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Sejak saat itu, Islam secara perlahan dianut oleh masyarakatnya, menjadi agama mayoritas di wilayah tersebut. Datangnya Islam juga turut membangun peradaban yang menghiasi sejarah tersebut. Salah satu kota yang menjadi representasi agungnya peradaban Islam di Persia adalah Isfahan karena posisinya yang strategis. Kota ini pernah dijadikan sebagai kota pemerintahan dinasti Islam yang menguasai wilayah itu seperti Timurid, Buais, Seljuk, dan Safawi. Isfahan mampu menjadi magnet orang-orang dan berbagai wilayah untuk ditinggal di sana, baik dengan tujuan bekerja ataupun belajar. Sebagai pusat pemerintahan dinasti Islam, kota ini menyediakan tempat belajar yang representatif, terbukti dengan banyaknya masjid dan madrasah yang berfungsi sebagai memberikan pendidikan. Maka tak heran jika Isfahan telah banyak melahirkan ulama dan cendekiawan yang mempunyai peranan penting tradisi keilmuan Islam. Dinasti Safawi berhasil menyulap Isfahan menjadi kota yang sangat cantik, data kota dan akses pembangunannya. Membangun banyak boulevard, jembatan, istana, masjid, dan menara. Kesimpulannya, Isfahan sempat menjadi kota terpenting bagi kekuasaan Islam. Ia sempat berada dari kekuatan Khalifah Abbasiyah selama beberapa abad. Lalu, ketika terjadi pemberontakan dari kaum Alawiyin, pihak Khalifah Abbasiyah melakukan maklumat untuk pada 861 Masehi. Namun dinasti ini kemudian meredup pada abad 10 Masehi, maka wilayah ini pun dikuasai dinasti Buayyih dan sempat menjadi pusat kekuatan bagi Islam. Oke,
Demikian nga presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebih mohon daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.